Welcome to my YouTube channel Nadia Suyanya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nyonya Nadia Suyanya Dewi dengan NIM 19130111027 dari kelas 4A Pendidikan Matematika Universitas Pendidikan Ganesha. Pada video kali ini kita akan membahas dua subbab, yaitu subbab 2.18 mengenai menentukan waktu dan 2.19 mengenai persamaan nilai. Pembahasan yang pertama mengenai 2.18 yaitu menentukan waktu. Dalam subbab ini, kita akan menentukan waktu ketika modal, jumlah akhir, dan tingkat suku bunga diketahui. Untuk mencarinya, kita bisa menggunakan tabel jumlah 1 dengan menentukan faktor dari jumlah 1 dari 1 tambah I pangkat N. Ada dua rumus, yaitu jika bunga tunggal tidak diperbolehkan untuk digunakan di dalam beberapa bagian periode, maka kita bisa menggunakan atau mengambil nilai N yang terdekat sesuai dengan faktor jumlah 1 dari 1 tambah I pangkat N. Namun saat kita menginginkan untuk mendapatkan setidaknya jumlah akhir yang diharapkan, maka kita bisa mengambil nilai N yang mengakibatkan nilai yang didapat sedikit lebih besar dari faktor jumlah 1 dari 1 tambah I pangkat N, atau menggunakan rumus N sama dengan log S per P per log 1 tambah I. Dan rumus yang kedua, jika kita diperbolehkan untuk menggunakan bunga tunggal di dalam beberapa bagian periode, kita bisa menggunakan rumus bunga tunggal atau interpolasi untuk mendapatkan hasil yang tepat. Selanjutnya kita langsung saja ke contoh soal. Nah, contoh soal yang pertama itu, berapa lama waktu yang dibutuhkan dari 200 menjadi 350 dengan raju bunga 7% setiap semester. Nah, untuk pembahasannya diketahui bahwa S itu adalah 350, P itu adalah 200, dan I itu adalah 0,07 per 2 sama dengan 0,035. Nah, kita dapat menggunakan rumus S sama dengan P kali 1 tambah I pangkat N, maka didapatkan kita memasukkan nilai S, P, dan I, maka akan didapat nilai 1,035 pangkat N sama dengan 1,75. Nah, yang selanjutnya, jika kita mengambil N sama dengan 16, maka kita mendapatkan hasilnya adalah 1,73399, yang dimana hasilnya ini kurang dari 1,75. Nah, kita yang kedua itu mengambil N sama dengan 17, maka mendapatkan hasilnya 1,79468 yang lebih dari 1,75, sehingga masalah dengan tipe ini bisa diselesaikan dengan yang pertama, tentukan jumlah periode yang paling dekat dengan faktor akumulasi. Maka solusinya kita mengambil N sama dengan 16 yang hasilnya 1,73399 lebih dekat ke 1,75, maka kita masukkan N sama dengan 16, maka didapat hasil yaitu 346,79 yang kurang dari 350. Nah, yang kedua, tentukan jumlah periode yang diperlukan untuk mengumpulkan setidaknya jumlah. Nah, jika kita mengambil M sama dengan 17, maka hasilnya adalah 1,79468 yang merupakan faktor pertama yang lebih dari 1,75. Maka kita memasukkan N sama dengan 17, sehingga didapat nilai 358,358,93 yang lebih dari 350. Maka dengan penjelasan tersebut kita dapat simpulkan waktu yang dibutuhkan antara 16 dan 17 semester, atau antara 8 dan 8,5 tahun, atau dapat menggunakan rumus yaitu N sama dengan log S per P per log 1 tambah I. Kita masukkan masing-masing yaitu S, P, dan I, maka kita mendapatkan N sama dengan log 0,243 per log 1,035. Maka N itu adalah 16,267 semester. Maka dengan menggunakan rumus, hasilnya adalah sama, yaitu antara 16 dan 17 semester, atau antara 18 dan 8,5 tahun. Nah, untuk menentukan jumlah yang sebenarnya, kita gunakan bunga tunggal pada bagian dari periode. Setelah 8 tahun, jumlahnya itu S sama dengan 200 kali 1,73399, maka akan didapatkan hasilnya itu 346,7
Jadi pertanyaannya itu adalah berapa lama waktu yang dibutuhkan 346,79 untuk menjadi 350 pada 7% bunga tunggal. Maka kita memasukkan nilai-nilainya. Maka kita dapatkan yaitu 350 sama dengan 346,79 dikali 1 tambah 0,07 kali T. Maka pada ruas kanan dan kiri kita bagi dengan 346,79 dan dikurangkan 1. Maka didapat hasilnya itu 0,07 T sama dengan 1,00926. Maka didapatkan bahwa T itu adalah 0,132. Nah, 0,132 tahun atau 48 hari berdasarkan 360 hari dalam 1 tahun. Jadi dapat kita simpulkan bahwa diperlukan waktu 8 tahun dan 48 hari. Maka waktu ini dibilang waktu yang paling tepat. Nah, kita lanjut ke bab kedua yaitu 2.19 mengenai persamaan nilai. Nah, persamaan nilai merupakan cara yang paling efektif untuk memecahkan banyak masalah investasi atau penanaman modal. Untuk itu, secara menyeluruh kita harus paham mengenai persamaan nilai tersebut. Pada soal persamaan nilai biasanya menggunakan rumus nilai awal saat ini dari jumlah masa depan yang digunakan. Rumus tersebut adalah P sama dengan S per 1 tambah I pangkat N. Nah, rumus tersebut diturunkan dari rumus jumlah bunga majemuk yaitu S sama dengan P dikali 1 tambah I pangkat N. Nah, kita lanjut ke contoh soal untuk subtopik 2.19. Nah, soalnya itu adalah seseorang membayar hutang sebesar 20.000 pada akhir tahun pertama dan membayar hutang 30.000 pada akhir tahun kedua. Pemberi pinjaman sepakat untuk melakukan pembayaran secara tunai sebelum jangka waktu berakhir. Kedua belah pihak menyepakati tingkat suku bunganya yaitu sebesar 10% yang dibayarkan per semester. Tentukanlah jumlah pembayaran atau nilai awalnya. Nah, kita lanjut ke penyelesaiannya. Maka kita ketahui bahwa S1 itu adalah 20.000, P1 itu adalah 30.000, I itu adalah 5% sama dengan 0,05, N1 itu adalah 2 karena kita akan mencari per semester, dan N2 itu adalah 4. Nah, maka kita akan ditanya jumlah pembayaran awal atau kita umpamakan X. Nah, dengan menggunakan rumus nilai awal maka X sama dengan S1 per 1 tambah I pangkat N1 ditambah P1 kali 1 tambah I pangkat min N2. Maka kita bisa sederhanakan menjadi X sama dengan S1 dikali 1 tambah I pangkat min N1 tambah P1 dikali 1 tambah I pangkat min N2. Maka kita masukkan nilai-nilainya, maka akan didapat X sama dengan 18.140,58 ditambah 24.681,07. Maka X kita akan dapatkan bahwa 42.821,65. Maka jumlah pembayaran awal itu yaitu 42.821,65. Menentukan waktu ketika modal, jumlah akhir dan tingkat suku bunga diketahui. Untuk mencarinya kita bisa menggunakan tabel jumlah 1 untuk nilai uang yang akan datang dengan menentukan faktor dari jumlah 1 dari 1 tambah I pangkat N. Nah, kita bisa mencari nilai N itu yang mendekati nilai jumlah akhir atau lebih dari jumlah akhir yang merupakan faktor pertamanya. Nah, yang kedua, kesimpulan yang kedua itu adalah persamaan nilai yang merupakan cara yang paling efektif untuk memecahkan banyak masalah investasi atau penanaman modal. Pada soal persamaan nilai biasanya menggunakan rumus nilai awal. Saat ini dari jumlah masa depan digunakan rumus berikut ini yaitu P sama dengan S per 1 tambah I pangkat N. Nah, sekianlah penjelasan mengenai bab menentukan waktu dan persamaan nilai. Sekian yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa.